Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Arbianto, NPM 2231-2004 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang data mining untuk memenuhi tugas data mining yang diajarkan oleh Miss Debbie Alita, Eskom MCS. Di sini saya menggunakan PPT-nya Bapak Romi Satriawahono karena menurut saya sudah lengkap sekali. Jadi saya tidak perlu membuatnya lagi dan saya hanya merangkum beberapa yang saya ambil dan akan saya jelaskan di sini. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih data? Apa itu yang dimaksud data? Data merupakan sebuah sekumpulan fakta yang berisi nilai, yang nilainya tersebut itu bisa berupa angka atau teks yang bisa kita ketemui di dunia sehari-hari, di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita makan saja, ketika kita makan itu tersebut merupakan data. Nah, kenapa bisa disebut dengan data ketika kita makan? Karena di situ banyak sekali data yang bisa kita dapat, seperti seberapa banyak nasi tersebut, berapa banyak kandungan gula dari yang kita makan tersebut, dan berapa gelas yang kita minum, berapa kali kita mengambil porsi makan, itu semua data. Nah, jadi mengapa data mining? Karena perlu kita ketahui, manusia setiap harinya memproduksi himpunan data yang jumlah ukurannya sangat besar. Contohnya di dalam bidang kedokteran. Di bidang kedokteran, kita dapat menemui data pasien yang setiap tahunnya sampai jutaan. Ketika kita ketikkan ekonomi dan bisnis di Google, itu kita bisa mengetahui data-data harga saham yang setiap harinya berubah, bahkan setiap jamnya berubah. Nah, ketika kita ketikkan BMKG nih, kita pergi ke BMKG, di sana kita dapat temui berbagai data cuaca, suhu, gempa bumi. Nah, kita beralih lagi nih ke olahraga. Di sana ada data-data yang dikeluarkan oleh FIFA, seperti berapa kali Ronaldo mencetak gol, berapa kali Messi melakukan tendangan menggunakan kaki kiri, berapa kali lemparan ke dalam, dan lain-lain. Dan data-data yang kita produksi tersebut seringkali terabaikan karena pada dasarnya data merupakan konsep sebuah data itu adalah entitas yang tidak memiliki arti. Nah, mengapa data mining sangat diperlukan? Karena data mining adalah disiplin ilmu yang mengolah himpunan data yang sangat besar tadi jumlahnya menjadi satu pengetahuan, satu rumus, satu pola sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memprediksi kejadian ke depan dari kehidupan manusia. Jadi, ada 3 kunci ketika kita menyebut data mining. Apa itu data mining? Kuncinya ada 3, yaitu himpunan data yang sangat besar, kita ekstrak, kita olah menggunakan metode-metode data mining menjadi sebuah pengetahuan. Himpunan data yang saya jelaskan tadi, ringkasnya seperti ini. Memiliki atribut atau fitur dan juga kelas atau label, dan terbagi menjadi 2 variabel yang bisa dikalkulasi disebut numerik, yang tidak bisa dikalkulasi seperti ditambah, kali, bagi disebut nominal. Berikut metode-metode data mining. Yang pertama estimasi, yang kedua prediksi, ketiga klasifikasi, keempat clustering,
kelima, asosiasi. Contoh penerapan data mining. Yang pertama, penentuan kelayakan kredit pemilihan rumah di bank, penentuan pasokan listrik PLN, prediksi profil tersangka koruptor dari data pengadilan, perkiraan harga saham dan tingkat inflasi, analisis dan belanja pelanggan, memisahkan minyak mentah dan gas alam, penentuan pola pelanggan dan loyal pada perusahaan, deteksi pencucian uang dari transaksi perbankan, serta deteksi serangan pada suatu jaringan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena di sini juga saya masih belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.